Kepengurusan SMK Nurul Islam, Bapak Kepala SMK, Bapak Dewan Guru Staf dan Karyawan, dan kepada segenap peserta dan tamu undangan pelatihan dan pembinaan metode hafal Al-Quran 10 menit 1 halaman bersama beliau Ustaz Ahmad Jasi Hafizahullah, dan kepada segenap hadirin yang berkesempatan hadir. Yang pertama dan yang paling utama, mari bersama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab pada kesempatan yang baik yang berbahagia ini, dan semoga penuh berkah ini kita bisa bersama-sama berkumpul dan mengikuti acara. Sholawat ma'asalam tidak lupa. A few minutes later. Hari ini masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan nikmat dan rahmat ini tetap diberikan oleh Allah kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama kami atas nama SMK Nurul Islam sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di tempat ini, di tempat yang sangat sederhana, minimalis, dan Bapak Ibu siap-siap aja dengan panas karena ruang AC ini ruang karena dia tidak live the moment, dia nggak tahu tadi imam baca apa. Pernah gitu kan? Jadi kalau mau cepat ngapal Al-Quran, itu harus live the moment. Fisik hadir, pikiran hadir. Fokus 10 menit itu lebih bagus daripada 1 hari yang nggak fokus. 10 menit kita bisa ngapal, mungkin beberapa ayat. Fokus sehari lebih bagus daripada 1 minggu yang tidak fokus. 1 minggu fokus lebih bagus daripada 1 bulan yang tidak fokus. Dan 1 bulan yang fokus lebih bagus daripada 1 tahun yang tidak fokus. Al-ibratu fit tarkis. Jadi pelajarannya pada fokus. Ya, oke. Sekarang berikut ini, live the moment berikutnya. Oke. Tadi ini fokus yang kedua, live the moment kan. Sekarang kita masuk fokus yang ketiga. Menghadirkan rasa. Iya, menghadirkan rasa. Oke, yang ketiga ini menghadirkan rasa. Tadi menghadirkan pikiran, sekarang menghadirkan rasa. Oke, saya tanya ya, bagaimana rasanya lekeng ini? Manis. Bagaimana rasanya anggur? Kita bisa deskripsikan kan? Saya tanya, bagaimana rasa sholat? Bagaimana rasa doa? Bagaimana rasa Quran? Itu yang jadi masalah ya. Kalau makanan fisik kita bisa rasakan, tapi makanan ruh kita tidak bisa rasakan, bermasalah. Mati kan Pak Trende ya. Sholat itu ada rasanya, zikir itu ada rasanya, Quran itu ada rasanya. Ketika kita baca Quran tidak ada rasanya, wow, hamba. Tahu tidak, itu adalah hukuman yang besar. Hukuman yang besar itu ketika kita dihukum, kita tidak tahu kita sedang dihukum. Apa hukuman besar? Kita sholat nggak ada rasanya, itu kita sudah dihukum. Zikir itu kok nggak nikmat gitu.
Baca Quran itu nggak nikmat. Doa itu tidak pernah meneteskan air mata. Oh, hati kita sedang bermasalah. Ada rasanya. Nah, di situ yang namanya menghadirkan khusyuk. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Ya. Nah, itu. Jadi kalau kita sudah bisa menghadirkan rasa khusyuk dalam menghafal Al-Quran, maka kita akan lebih cepat menghafal. Nah, itu tadi 3 fokus ya. Nah, sekarang kita akan praktek. Ya, kita akan praktek. Sekarang prakteknya saya tidak akan kasih juz 30, juz 29, juz 1, juz 2 karena Anda sebagian sudah hafal. Kalau saya kasih prakteknya yang sudah hafal, saya sudah hafal. Biar lagi 3 menit juga bisa, 2 menit juga bisa kalau Anda sudah. Sekarang saya akan pilihkan surat ayat yang insya Allah belum kita hafal, supaya real di sini kita menghafal. Iya kan? Mau saya pilihkan? Ya, saya akan pilihkan supaya nanti ketika uji publik itu real. Saya belum hafal, bener kan? Nah, supaya kita keluar dari sini ada oleh-oleh 1 ayat, 2 ayat, beberapa ayat yang kita hafal. Oke, baik. Sekarang saya akan tunjukkan. Buka surah Al-Anbiya ayat 82 sampai 90. Halaman 329, jumlahnya 15 baris. 329. Pokoknya 1 halaman aja. 329. Sampai 90. Sudah hafal atau belum? Nah, iya itu dia. Makanya kita akan praktek yang belum kita hafal, oke? Jadi kita tidak ada persekongkolan sebelumnya bahwa karena nanti ini ada door prize tuh. Ini ada 5 door prize. Saya nggak tahu ini mungkin ada tiket umroh bagi yang mampu. Saya nggak tahu panitia nggak salah. Oke ya. Sekarang jangan dulu mulai ngapal, saya belum kasih tahu caranya. Itu baru halaman itu. Oke, nah sekarang bentuknya kayak gini deh. Tadi antum bertanya kan? Oke, saya akan jelaskan warna-warna supaya tahu maksudnya. Ayo Bunda coba lihat di sini. Ini bagian ini ada fokus menghafal bagian pertama. Ada nggak? Ada kan di Al-Qurannya? Ada fokus menghafal bagian kedua. Ada ya? Berarti 1 halaman ini berapa fokus? Ada 2 kan? Oke. Sekarang 1 fokus itu ada 5 warna. Hijau, ungu, orange, biru, dan merah. Berarti 1 fokus. Nah, fokus yang kedua hijau, ungu, orange, biru, dan merah. Oke? Nah, kemudian Anda lihat ada segitiga merah. Ada segitiga merah? Ada nggak? Ada. Oke. Segitiga merah itu ada 3 fungsinya. Coba ayat pertama ada berapa jumlahnya? Ayat kedua ada berapa? Oke, sekarang saya kasih tahu fungsinya ada 3. Yang pertama, garis segitiga merah itu fungsinya adalah untuk memisahkan satu kata dengan kata lain yang memiliki arti sendiri. Oke, kalau kita urutkan, wa minasyayatini may yabusuna, satu kan? Dari golongan jin tentara Nabi Sulaiman ada yang bekerja sebagai penyelam, ya kan? Terus yang kedua, wa ya'maluna 'amalan duna dzalik, ada juga yang bekerja selain daripada itu. Yang ketiga, wa kunna lahum hafizin, dan kami yang menjaga mereka semua. Paham maksudnya? Oke, ayat yang kedua juga. Ada berapa ayat yang kedua? 3. Wa ayyuba idnada rabbah, ingatlah ketika Ayub berdoa kepada Tuhannya. 1 kan? Apa doanya? Anni masyadur, ya Allah aku lagi kena penyakit. Yang ketiga, wa anta arhamur rahim. Paham maksudnya? Jadi untuk memisahkan satu kata dengan kata lain yang memiliki makna sendiri. Fungsi yang kedua Fungsi yang kedua adalah untuk menginformasikan ke otak
Berapa jumlah kata yang akan saya hafal pada ayat ini? Tadi ayat pertama ada berapa kata? Ayat kedua berapa? Ayat ketiga berapa? Ayat keempat berapa? Ayat kelima berapa? Oke. Kita langsung dapat informasi. Jadi ayat pertama ada 3 kata yang saya mau hafal, dan ini sangat penting bagi otak. Otak itu akan mudah menghafal sesuatu kalau informasinya jelas. Contoh, kita disuruh sama ibu kita, nah, kamu ke warung, belikan ibu minyak goreng, telur, gula pasir, teh dan kopi. Menurut Anda, anak ini bisa beli tidak? Kan udah jelas informasinya. Nah, kamu ke warung, nih uang deh. Sekarang belikan ibu minyak goreng, telur, gula pasir, teh dan kopi. Bisa beli atau tidak? Bisa kan? Sekarang ibunya bilang gini, nak, kamu ke warung belikan ibu. Bisa atau tidak? Kenapa tidak bisa? Informasinya nggak jelas. Nah ini, kalau Anda mau hafal, belum Anda hafal, Anda udah tahu informasinya. Oh, ayat ini ada 3 nih yang saya mau hafal. Ayat yang ini ada 3 juga ya. Jadi belum kita udah tahu informasinya gitu. Itu maksudnya. Bisa dipahami? Fungsi yang ketiga sebagai wakaf dan ibtidah. Kalau napas kita pendek. Coba contoh ayat yang kedua, ada tanda wakafnya atau tidak? Bagaimana kalau napas kita pendek? Contohnya gini. Wa ayyuba id nada rabbah. Habis napas saya. Terus dari mana mulainya? Iya kan? Nah, kalau napas kita pendek, kita tahu ini sebagai wakaf dan ibtidah, kita bisa langsung anni masaniyadhur. Habis lagi tinggal kita sambung wa anta arhamur rahimin. Itu maksudnya. Ya, sebagai wakaf dan ibtidah kalau napas kita pendek. Jadi ketika habis napas kita pada tanda yang pertama, kita bisa lanjut pada tanda yang kedua tanpa harus mengulang. Bisa dipahami? Oke, sekarang ini masih belum praktek, ini baru aba-aba. Jadi semua dalam Al-Quran itu kurang lebih kayak gitu. Ya, sekarang gunakan jari Anda untuk menunjuk ayatnya. Masih ingat nggak ya Bunda, waktu kita diajarin dulu sama orang tua kita pakai bulu ayam? Pakai bulu ayam. Ya, bulu ayam. Pakai lidi kan? Bagus mana dengan jari? Bagus saya jari. Karena langsung touch, langsung nyentuh. Kalau itu kan pakai alat, pasti mata kita akan mengikuti arah jari. Nggak mungkin jari jalan, mata kemana kan? Nah, ini meningkatkan fokus. Jadi tunjuk ayatnya pakai jari. Paham ya maksudnya? Oke, yang kedua ini tidak kalah pentingnya. Kenapa bisa 10 menit per halaman? Nah, ini ada caranya gitu, supaya Anda tidak bertanya-tanya kan. Yang kedua adalah cara membacanya. Cara membacanya menentukan kita cepat atau lambat. Nah, contoh kalau saya bacanya kayak gini. Ayat pertama saya baca. Wa minasyayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dhalik wa kunna lahum hafidhin. Lama. Ya. 1 halaman bisa setengah jam, 45 menit, setelah itu energi saya habiskan. Sekarang bagaimana kalau saya membacanya seperti sholat zuhur atau sholat asar? Minimal terdengar oleh telinga sendiri, jadi kayak gini. Sambil ditunjuk, wa minasyayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dhalik wa kunna lahum hafidhin wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Durasinya lebih cepat dan energi yang dikeluarkan itu lebih sedikit. Nah, jadi kesimpulannya ketika menghafalnya sendiri, maka lakukan itu seperti sholat zuhur atau sholat asar. Kalau hafalnya sendiri loh ya. Kalau sudah hafal, pernah lihat orang buta hafal Quran?
Ada tidak orang buta jadi hafiz Quran? Orang buta itu yang hafal matanya atau otaknya? Jadi yang menghafal Al-Quran itu adalah otak, bukan mata. Makanya saya tidak setuju. Ada yang bilang, coba kamu kalau mau hafal ayat ini baca 20 kali pasti hafal. Begitu kita baca 20 enggak hafal. Kalau gitu tambah 40 kali, baca 40 kali enggak hafal. Kalau gitu 100 kali. Yasin hafal enggak? Hafal. Kalau bareng-bareng hafal. Kenapa? Karena hafalnya pakai mata. Iya kan? Nah, sekarang baca sendiri. Jadi ya, saya paham. Jadi gini, selama ini kan kita menghafalkan pakai mata. Ternyata yang menghafalkan itu otak. Nah sekarang ini ada 5 langkah tuh di bagian mushafnya sebelah kanan bawah. Ada nggak? Oke, 5 langkah menghafal Al-Quran. 5 langkah menghafal Al-Quran. Yang pertama apa? Oke, dengan mata 100% kayak gini. Sambil ditunjuk ayatnya, baca 100% dengan mata. Kayak gini. Wa minasyaitonir rajim wa ya'maluna 'amalan duna dzalika wa kunna lahum hafizin. 100% menggunakan mata, itu langkah pertama. Langkah kedua, mata dan memori. Maksudnya gini, baca ayatnya sebagian dengan mata dan sebagian dengan memori. Contoh kayak gini. Perhatikan kayak gini. Wa minasyaitonir rajim wa ya'maluna 'amalan duna dzalika wa kunna lahum hafizin. Jadi kayak curi-curi pandang itu. Sebagian lihat ke mushaf, kadang-kadang pakai memori seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dominan memori. Lebih banyak menggunakan memori daripada mata. Kayak gini. Wa minasyaitonir rajim wa ya'maluna 'amalan duna dzalika wa kunna lahum hafizin. Jadi lebih banyak menggunakan memori daripada mata. Yang keempat, tutup mata. Oke, tutup mata itu maksudnya gini. Jampan mata. Ya. Kan tadi Al-Qurannya diangkat tuh bicara pegang Quran. Sekarang tutup mata itu Al-Qurannya diturunkan ke bawah. Oke, posisi Al-Quran terbuka, matanya boleh tertutup kayak gini. Atau dipalingkan, nggak harus tutup. Maksudnya itu jangan lihat mushafnya. Oke, kayak gini. Wa minasyaitonir rajim wa ya'maluna 'amalan duna dzalika wa kunna lahum hafizin. Kalau lupa misalnya, wa minasyaitonir rajim wa ya'maluna 'amalan duna dzalika wa kunna ya, boleh. Jadi fungsinya ini maksudnya baca dengan memori, kalau lupa boleh lihat. Yang kelima adalah sekarang tutup mushaf. Yang kelima itu tutupnya pakai jari gini aja. Tutupnya pakai jari untuk memastikan sudah hafal atau belum. Ya. Wa minasyaitonir rajim wa ya'maluna 'amalan duna dzalika wa kunna lahum hafizin. Oke, sudah hafal. Kalau sudah hafal, selanjutnya apa di situ keterangannya? Oke, ulangi 5 kali dengan memori. Sekarang tidak pakai mushaf, tidak pakai mata, pakai memori. Wa minasyaitonir rajim wa ya'maluna 'amalan duna dzalika wa kunna lahum hafizin. Wa minasyaitonir rajim wa ya'maluna 'amalan duna dzalika wa kunna lahum hafizin. Wa minasyaitonir rajim wa ya'maluna 'amalan duna dzalika wa kunna lahum hafizin. Wa minasyaitonir rajim wa ya'maluna 'amalan duna dzalika wa kunna lahum hafizin. Wa minasyaitonir rajim wa ya'maluna 'amalan duna dzalika wa kunna lahum hafizin. Oke, sudah hafal. Kalau belum hafal, Anda boleh tambah 6, boleh tambah 7. Tergantung tingkat fokusnya sih. Bisa dipahami? Sekarang ayat yang kedua, sama, menggunakan 5 langkah. Saya praktekkan 1 kali, nanti ayat ketiga dan seterusnya Anda bisa sendiri ya. Oke. Yang pertama tadi, gunakan mata 100%. Coba lihat ayat yang kedua, saya praktekkan langkah yang pertama. Kayak gini. Wa ayyuba inna rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahim. Yang kedua, sebagian mata ada, sebagian kayak gini. Wa ayyuba inna rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahim. Yang ketiga, dominan memori. Wa ayyuba inna rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahim. Keempat, tutup mata maksudnya turunkan mushaf, posisi mushaf terbuka. Kalau
salam boleh dia. Wa ayyuba inna rabbahu anni masaniyahu wa anta arham wa anta khairu wa anta arham. Oke, yang kelima untuk mushaf. Yang pakai jari supaya gampang dibuka lagi. Wa ayyuba inna rabbahu anni masaniyahu wa anta arham. Oke, kalau sudah hafal, selanjutnya ulangi 4 kali menggunakan memori tanpa mushaf, tanpa mata. Wa ayyuba inna rabbahu anni masaniyahu wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba inna rabbahu anni masaniyahu wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba inna rabbahu anni masaniyahu wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba inna rabbahu anni masaniyahu wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba inna rabbahu anni masaniyahu wa anta arhamur rahimin. Oke, sudah hafal dua ayat. Apa yang kita lakukan sebelum menghafal ayat yang ketiga? Digabung. Ayat 1 dan ayat 2 dibaca 1 kali menggunakan memori. Kemudian menghafal ayat yang ketiga menggunakan 5 langkah. Kalau sudah hafal diapakan? Digabung 1, 2, 3. Lalu menghafal ayat keempat menggunakan 5 langkah. Kalau sudah hafal diapakan? Gabung 1, 2, 3, 4 menggunakan memori 1 kali. Setelah itu menghafal ayat yang kelima menggunakan 5 langkah. Kalau sudah hafal gabung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti fokus pertama sudah selesai. Sekarang kita masuk ke fokus yang kedua, warna hijau yang kedua, menggunakan 5 langkah. Kalau sudah hafal, pertanyaannya gabung atau lanjut? Kenapa lanjut? Ya, karena kita sekarang berada pada fokus yang kedua. Fokus pertama kita sudah hafal. Oke. Kemudian ayat yang kedua yang berwarna ungu menggunakan 5 langkah. Kalau sudah hafal, gabungnya dari mana? Fokus pertama atau fokus kedua? Fokus kedua. Hijau yang kedua, kemudian ungu. Kemudian yang warna orange menghafal dengan 5 langkah. Kalau sudah hafal, gabungnya dari mana? Fokus yang kedua. 1, 2, 3. Kemudian yang warna biru menggunakan 5 langkah. Kalau sudah hafal, gabungnya dari mana? Fokus yang kedua. Hijau, ungu, orange, biru. Kemudian terakhir yang warna merah menggunakan 5 langkah. Kalau sudah hafal, gabungnya dari mana? Fokus yang kedua. Hijau, ungu, orange, biru, dan merah. Sekarang fokus yang kedua sudah hafal. Sekarang digabung dari mana? Gabung fokus 1 dan fokus kedua. Bisa dipahami? Sekarang tarik nafas 3 kali, lakukan relaksasi. Sekarang cara pegang Al-Quran yang betul. Nah, kita sudah belajar tadi cara pegang Al-Quran yang betul. Ini ada Al-Quran misalnya. Oke, ada yang belum dapat? Oke, sekarang cara pegang Al-Quran yang betul. Gunakan jari Anda untuk menunjuk ayatnya. Jari kiri. Kalau pegangnya kanan kiri. Iya, disesuaikan aja. Ya, sekarang gunakan 5 langkah. Baca dengan seperti sholat sunnah atau sholat asar. Silakan dimulai. Saya kasih waktu. A few minutes later. Masih semangat? Hafalannya masih ada? Di luar kepala. Oke, baik. Berikutnya kita akan belajar sesuatu yang berbeda. Kalau tadi kita belajar bagaimana cara menghafal Quran. Sekarang bagaimana cara menjaganya. Ya. Kita akan belajar poin penting. Sistem hafalan Al-Quran mungkin seperti surat Al-Fatihah. Jadi bagaimana cara kita menghafal seperti kita menghafal Al-Fatihah. Al-Fatihah lupa nggak? Ya. Jadi kita belajar sistem ini ada sistem.
Kenapa hafalan Al-Quran itu gampang lupa dan gampang hilang? Oke, jadi hafalan Al-Quran itu mudah hilang atau mudah lupa karena berada di short term memory, memori ingatan jangka pendek. Jadi memori ingatan manusia itu ada dua, ada namanya short term memory dan long term memory. Jadi hafalan yang barusan kita hafal atau cirinya biasa kalau sama-sama bisa, sendiri nggak bisa, atau kalau cepat dia bisa, lambat nggak bisa, atau dia menggunakan nada tertentu bisa, ubah nada lupa. Itu semua ciri-ciri hafalan yang berada di short term memory. Nah sekarang dengan sistem ini kita akan mentransfer hafalan short term memory ke dalam long term memory, ke dalam memori ingatan jangka. Silakan dibuka. Sistemnya itu ada di mushaf bagian bawah kiri, kalau tadi bagian bawah kanan ya. Buka halaman 329 yang tadi. 329. Ya, oke. Jadi sistemnya itu di situ ada 7 ya. Oke, kita akan langsung praktek. Level pertama itu disebut dengan level al-hifz. Situ ada ya. Al-hifz artinya level setoran. Jadi setelah kita hafal kita setorkan. Oke, sekarang kita akan menyetorkan. Berapapun yang ayah bunda tadi hafalkan, mungkin ada yang 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat. Sekarang kita akan setorkan dengan tetangga di samping kiri dan kanan kita. Boleh? Berapapun yang Anda hafal. Tapi ada syaratnya. Yang boleh memegang Al-Quran itu yang bertugas mengoreksi, ya, yang menyimak. Jadi kalau Anda menyetorkan hafalan harus ditutup mushafnya, tidak boleh dibuka. Nanti yang boleh mentashih yang menyimak. Bisa bergantian. Saya kasih waktu 6 menit. 3 menit untuk Anda setoran dan 3 menit untuk teman Anda setoran. Boleh? Oke, silakan setorkan. Pengeronjong deh. Sing ono kok. Apa namanya mau nih ya? Kayak ngarepin sana.
insya Allah hafalan tersebut akan berada di memori ingatan jangka panjang. Tapi harus mengikuti aturan ya. Oke. At-tikrar artinya pengulangan menggunakan memori sebanyak 20 kali. Pengulangan dengan memori sebanyak 20 kali. Kalau tadi store 5 ayat, berarti 5 ayat itu diulang 20 kali dengan memori. Kalau tadi store 1 halaman, berarti yang 1 halaman itu 20 kali dengan memori. Jangan 1 ayat 1 ayat, langsung sejumlah yang di store. 20 itu banyak atau sedikit? Oke, saya kasih perbandingan. Si A dan si B. Si A tikror 20 kali, si B tikror 100 kali. Lebih kuat A atau B? Yang 20 atau 100? Enggak, umum aja. A dan B. A tikror 20 kali, B tikror 100 kali. Lebih kuat A atau B? Oke, itu masih koma. Si A tikror 20 kali, tapi dengan memori. Si B tikror 100 kali, tapi sambil buka, sambil lihat, sambil pegang. Lebih kuat A atau B? Oke. Jadi dalam tikror itu yang paling penting teknis, caranya. Jumlah penting, tapi lebih penting cara. Ya. Oke, sekarang saya akan kasih waktu kurang lebih 10 menit atau 15 menit. Mushaf Al-Qur'annya ditutup, jangan dibuka kecuali lupa, dan hitung jumlah tikror Anda secara manual saja, kan punya buku catatan. Nanti kalau sudah misalnya tadi stop 5 ayat, berarti begitu selesai 5 ayat 1 kasih cek 1, nanti 2 dan seterusnya. Bisa? Oke. Jadi jangan buka mushaf kecuali lupa. Boleh ya? Oke, sekarang silakan tutup mushaf Al-Qur'annya. Ini masing-masing secara mandiri, tidak distorkan. Oke. Ya, dibaca sendiri. Silakan mushafnya ditutup. Saya kasih waktu 10 sampai 15 menit. Setelah ini baru kita uji publik. Saya akan panggil maju ke depan, dites hafalan Qur'annya. Ya, silakan. Tutup mushaf Al-Qur'annya dan dihitung jumlah tikrornya. Jangan dikira-kira ya. Tikrornya berapa? Kayaknya udah banyak. Kira-kira berapa? Kayaknya 15. Padahal baru 5. Nah, itu enggak jujur. Supaya lebih akurat, jadi tolong ditulis jumlah tikrornya. Ya, silakan dimulai. A few moments later. Dan sekarang yang Ikhwan tadi, satu lagi siapa? Yang 1 halaman. Kita Roman. Ya. Kita Roman. Kita Roman. Kita Roman. Ya, silakan. Tiba mana kesenggol maunya A few minutes later. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الشياطين من يغوصون له. salah. Saya ini ya mikir salah. Biasa ngentari gentar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وزكريا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. A few minutes later. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا له حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم من رحمة من عندنا